Halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Steve Sananda. Pada kesempatan kali ini kita bakal membuat sistem invoice penjualan dan jasa dari sebuah kasus di mana kita membuat dari invoice infravision solution. Kita itu bakal membedah satu persatu dari tahapan-tahapan pengembangan basis data. Di sini saya perlihatkan dulu untuk invoice-nya sekilas saja teman-teman. Itu yang kita blokir, mohon maaf itu terlalu private. Pada pertama-tama kita itu mengidentifikasi masalah dan studi kasus teman-teman. Dari invoice ini kita dapatkan deskripsinya. Invoice Solution merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan perangkat, jaringan, terus CCTV, serta jasa instalasi. Proses pencatatan transaksi masih berupa invoice manual, sehingga berpotensi terjadi duplikasi data, kesalahan perhitungan, lalu kesulitan pembuatan laporan. Jadi tujuan sistem ini dibuat nantinya itu untuk membangun basis data untuk mengelola data pelanggan, lalu data produk dan jasa, data transaksi, invoice, dan data detail transaksi. Kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan dalam sebuah sistem yang akan kita buat yaitu yang pertama aktor. Aktor sistem sendiri nantinya akan terdiri dari admin, kasir, manajer. Lalu kita membutuhkan data. Data yang dibutuhkan nantinya adalah data produk, data pelanggan, data invoice, sama detail, lalu data pembayaran. Untuk step selanjutnya kita adalah perancangan konseptual atau conceptual design. Pada step ini kita akan relasikan dan menentukan atribut-atribut serta entitas yang akan dibuat nantinya. Yang pertama kita akan membuat entitas pelanggan. Di sini nomor 1 teman-teman, entitas pelanggan yang mempunyai atribut ID pelanggan sebagai primary key, lalu nama pelanggan, alamat, serta nomor telepon. Yang kedua ada produk. Produk sendiri kita nanti akan membuat atributnya ID produk sebagai primary key, nama produk, lalu jenis barang atau jasa, serta harga. Yang terakhir ada harganya. Yang ketiga ada invoice. Di sini invoice-nya nanti seperti yang di atas ini ya teman-teman. Kita masukkan saja ada ID invoice atau primary key, lalu nomor invoice, tanggal invoice dibuat, terus jatuh temponya kapan. ID pelanggan ini sebagai foreign key, lalu ada total, diskon, dan grand total. Yang terakhir kita membuat detail invoice teman-teman. Jadi nanti ada ID detail. ID detail itu sebagai primary key, lalu ID invoice sebagai foreign key. ID invoice ini nanti juga ada di ID invoice teman-teman sebagai ID invoice. Jadi kita jadiin di detail invoice sebagai primary key. Lalu ada ID produk sama seperti tadi, di produk sebagai primary key, di detail invoice sebagai foreign key. Ada kuantitas, harga, serta subtotal. Selanjutnya kita ada step selanjutnya itu ada menggambar entity relation diagram ya teman-teman, atau ERD. Di sini saya buat sederhana saja teman-teman. Ada entitas pelanggan, lalu atributnya ID pelanggan, alamat, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Di sini invoice, lalu pelanggan melakukan transaksi yaitu invoice, nanti muncul invoice. Di sini ada ID pelanggan sebagai foreign key, nomor invoice sebagai nomor invoice sebagai primary key, lalu ID invoice sebagai foreign key. Terus di sini ada diskon, tanggal invoice, grand total, jatuh tempo, serta total sebagai atributnya. Lanjut
cepat aja teman-teman. Di sini ada detail invoice, nanti ID detail sebagai primary, subtotal, quantity, harga, ID produk, serta ID invoice sebagai foreign key. Yang terakhir ada produknya sendiri itu, yaitu jenis produknya apa tuh, barang atau jasa. Lalu ada harga, nama produk, dan ID produk sebagai primary key. Selanjutnya kita akan membuat perancangan logis teman-teman, atau logical design. Jadi nanti pada step ini kita bikin relasi tuh antar tabel. Contohnya nih, tabel pelanggan direlasiin sama invoice, nanti direlasiin sama tabel invoice ini. Di sini pelanggannya itu gini bacanya teman-teman nih. Satu pelanggan melakukan banyak transaksi yang menghasilkan banyak invoice, atau bisa kita buat lagi nih, satu pelanggan bisa memiliki banyak invoice gitu. Lalu invoice di sini di sini invoice teman-teman ya, kita bacanya bisa gini. Satu invoice bisa memiliki banyak detail invoice. Di sini nanti ada detail invoice-nya. Jadi satu tabel ini tuh bisa memiliki banyak detail invoice teman-teman. Ada produknya kan banyak tuh. Lalu produk di sini. Satu produk bisa memiliki banyak detail invoice. Nah, produk mana? Nah, ini produk nanti bisa memiliki banyak ini teman-teman. Step selanjutnya sebenarnya normalisasi data, tapi karena terlalu panjang kita lewatin aja teman-teman. Langsung ke perancangan fisik ya. Sebentar saya pasin lagi. Nah, perancangan fisik atau physical design. Di sini kita bisa memiliki banyak tipe data ya teman-teman. Ada integer, varchar, date, dan desimal. Selanjutnya kita membuat implementasi basis data. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan aplikasi SUM ya teman-teman. Kita buka dulu SUM-nya. Sebentar, terus langsung ke admin config. Kita tunggu terlebih dahulu. Nanti di SUM ini kita akan membuat tabel-tabel yang di atas tuh. Nanti kita membuat tabel-tabel ini, jadi kita buat di SUM ya teman-teman ya. Contohnya, nah di sini kita masukkan dulu untuk loginnya. Nah, di sini kita bikin database baru aja. Misal kita namain infravision. Lalu dibuat aja ini, bikin database. Di sini kita bisa biar cepat pakai SQL ya teman-teman. Karena sudah saya siapkan skripnya. Di sini kita copy dulu. Lalu masuk lagi, lalu langsung dikirim aja nih, bisa dikirim langsung. Nah, di sini udah jadi tabel pelanggannya. Kita lanjut buat semua dulu ya nanti. Di sini ada create tabel produk, bikin tabel produk.
Apa udah jadi? Oh iya udah jadi. Lalu selanjutnya kita bikin tabel invoice-nya. Invoice sudah jadi, selanjutnya kita bikin tabel detail invoice. Nah, di sini kita udah bikin macam-macam ya teman-teman, untuk detail tabelnya udah kita isi juga. Di sini ada, sebentar, strukturnya kita lihat dulu. Strukturnya di detail invoice ada ID detail, terus ada ID invoice, ID produk, quantity, harga, subtotal. Di invoice sendiri kita ada ID invoice, nomor invoice, terus ada ID pelanggan sebagai foreign key, ID invoice sebagai primary key. Di sini ID pelanggan kalau di tadi invoice foreign key itu di pelanggannya jadi primary key. Nih di sini jadi primary key teman-teman. Terus ada produk terakhir ya. Produk juga di sini. Nah, ID produk, nama produk, jenis sama harga. Selanjutnya apa nih teman-teman, dalam tahapan pembangunan basis data itu ada pengujian basis data. Di sini contoh pengujiannya bisa insert data pelanggan sama pelanggannya. Kita coba insert pelanggan. Jadi teman-teman tuh udah kita masukkan semua ya untuk detail-detail produknya. Ini udah aku masukin semua pakai SQL aja biar cepet teman-teman. Tadi udah kita stop biar cepat. Lalu selanjutnya kita coba untuk pengujian di sini query lengkapnya. Jadi nanti akan menampilkan invoice lengkapnya, lalu query laporannya. Misal nih kita ada SQL ini. Di sini kita copy paste aja tuh, kita pakai menggunakan join ya teman-teman. Di sini kita SQL. Nah, lalu copy paste aja. Nah, di sini bisa kita kelihatan ya invoice-nya, nomor invoice-nya. Di sini apa aja yang dibeli dari pelanggan ini. Di invoice-nya nanti isi ke isi tuh. Semuanya muncul. Jadi gitu teman-teman untuk pengujiannya. Bisa kita lanjut lagi untuk pengujian selanjutnya itu perhitungan. Jadi di sini ada perhitungan dari totalnya per invoice. Contohnya kita masukin aja di sini. Untuk contohnya sendiri ini nanti gini teman-teman. Nah, dari nomor invoice ini total transaksinya adalah 7.900.000, kena diskon. Di sini ada diskon tadi kan 500.000, totalnya jadi 7.400.000. Nah, selanjutnya kita coba pengujian update dan delete ya. Coba kita update. Nah, ini invoice tadi kan diskonnya cuma 500.000. Ini kita diskon menjadi diubah menjadi 600.000. Coba kita bisa enggak? Nah, di sini invoice-nya kita cek. Ini berubah ya teman-teman, diskonnya jadi 600.000. Yang tadinya 500.000 di sini jadi 600.000. Lanjut, kita coba delete detail invoice. Dari delete detail gini kita coba query-nya ini ya teman-teman, delete from detail invoice where ID detail itu 1. Lalu kita send aja.
nih kita ada peringatan, apakah Anda yakin untuk menghapus detail invoice nomor 1? Langsung aja di detail invoice nanti nomor 1 itu tuh ID detailnya hilang, yang tadinya ada ID detail jadi hilang seperti itu. Nah di sini bisa aku tunjukkan itu relasinya, misal tabel pelanggan itu berelasi dengan invoice. Di sini tabel invoice, ID pelanggan primary key di pelanggan jadi foreign key di invoice, lalu ada invoice produk, ID produk sebagai primary key di detail invoice, tabel detail invoice menjadi foreign key. Terus detail invoice juga nyambung sama tabel invoice. Di sini ID invoice sebagai primary key, di detail invoice sebagai foreign key, seperti itu. Lalu cukup step terakhir itu sebenarnya ada kesimpulan dan dokumentasi. Teman-teman didokumentasikan seperti saya membuat video ini, saya dokumentasikan tata cara membuat pengembangan database. Itu untuk supaya lebih terstruktur, terus mengurangi kesalahan, lalu mudah dikembangkan, seperti itu. Untuk kesimpulannya sendiri, itulah kita sudah selesai dalam tahapan pengembangan basis data secara lengkap berdasarkan kasus. Di situ invoice kita menggunakan invoice infravision solution. Nah ini kita tunjukkan lagi. Cukup sudah ya teman-teman terkait dengan pengembangan basis data ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa untuk di lain hari. Selamat tinggal. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena kita masih saling belajar ya. Untuk masukan saran-saran bisa tulis saja di komentar. Terima kasih, selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.